Udah ya. Ya, kali ini kita akan mempresentasikan panel project di mata kuliah Production and Operation Analysis dengan case study La Familia Bike, di mana kita mempresentasikan yaitu di kelompok POA 07. Ya, keanggotaan sendiri terdiri dari Mas Zainal Abidin, Mbak Etna Juliniar, dan saya sendiri Denis Alfat, dan Mas Dwi Indra Pramono. Tujuan praktikum ini sebenarnya menerapkan konsep production dan operation analysis pada studi kasus yaitu La Familia Bike, kemudian menganalisa sistem produksi dari peramalan permintaan hingga penjadwalan tenaga kerja, serta mengoptimalkan biaya, waktu produksi, dan efisien tenaga kerja, dan mengintegrasikan berbagai metode analisis untuk perencanaan produksi yang terukur, di mana ruang lingkup ini mencapai tentang forecasting, targeting planning, assembly process, master production scheduling atau MPS, material requirement planning, load sizing, inventory control, dan operation and workplace scheduling. Profil perusahaan sendiri dari La Family Bike ini perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepeda dan komponen, di mana komponennya itu seperti brake pads, caliper, caliper mount, bolt, brakes, serta hydraulic hose. Ya, di mana untuk tahap pertama yaitu kita mulai forecasting. Untuk mendapatkan untuk pada saat tahap forecasting ini kita melakukan peramalan permintaan produk La Familia baik selama tahun 2022. Kami menggunakan 4 metode peramalan, yaitu time series decomposition, moving average, cold exponential smoothing, and winter exponential smoothing. Ya, bisa dilihat di sini ada perbandingan nilai akurasi, di mana metode winter exponential smoothing itu memberikan hasil terbaik dengan nilai MAPE atau MAPE sebesar 0,41%, MAD 1.018.62, dan MSE 1.1882.822. Pola permintaan ini menunjukkan adanya tren peningkatan moderat dan pola musiman kuat di kuartal keempat. Hasil forecasting ini kemudian menjadi dasar bagi tahap untuk aggregating planning untuk menentukan jumlah produksi dan tenaga kerja yang optimal. Aggregate planning sendiri, setelah kita mendapatkan forecasting, kita lanjut ke tahap aggregate planning, yaitu menyusun rencana produksi bulanan berdasarkan permintaan yang telah diprediksi. Dalam tahap ini kami membandingkan 3 strategi, yaitu case strategi, level strategi, dan hybrid strategi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi hybrid ini pilihan terbaik karena biaya total paling rendah yaitu 9,2 juta, sehingga memberikan fleksibilitas terhadap fluktuasi permintaan. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menyeimbangkan kapasitas tenaga kerja, minimalkan overtime, serta menjaga biaya produksi tetap efisien. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Dwi. Baik, terima kasih Mas Denis. Kemudian lanjut tahapan berikutnya yaitu assembly proses. Di sini dibagi menjadi 4, bagian kemudi dan kontrol, kemudian ada grip, brake, dan basket, kemudian ada bagian rangka, ada body, saddle, dan chainsash, kemudian ada sistem penggerak, ada pedals dan wheels, kemudian yang terakhir ada bagian komponen roda, tire, rim, hub, dan spokes. Dengan kemudian kita menggunakan kode ya Pak, kita dibagi menjadi beberapa kode dengan total itu terdiri dari 6 level perakitan. Jadi komponen dasar mulai dari komponen 3 sampai 6, kemudian untuk sub-sub assembly di bagian kedua, kemudian bagian pertama di sub assembly utama, dan yang terakhir menjadi produk jadi atau assembly A3. Next, Mas Den. Ya, selanjutnya setelah itu kita dapat bill of material Pak ya. Di sini kita menjadi beberapa deskripsi, total ada 21 komponen dengan 6 hierarki tingkatan tadi. Dan pola ini sebenarnya eh, disebut juga dengan pola converger, banyak komponen menyatu menjadi assembly yang lebih besar. Kemudian beberapa komponen juga memerlukan kuantitas berganda seperti spokes 30 unit dan juga roda 20 unit, 2 unit. Koordinasi antar level sangat penting untuk kelancaran produksi. Next, Mas. Kemudian tahap selanjutnya master production schedule. Di sini kita ada lead time 1 periode, kemudian on hand persediaan awal itu 90 unit, kemudian ada lot size, kemudian ada safety stock sebesar 930 unit, kemudian ada
demand time phase 9 periode, dan planning time phase 3 periode. Nah, karakteristik permintaan sendiri itu permintaan normal berkisar 2037 sampai 2821 per unit per bulan dengan lonjakan drastis di bulan September yaitu mencapai 24.484 unit, hampir 10 kali lipat. Kemudian untuk riset yang pertama yaitu kompleksitas produk sepeda dengan 21 komponen ini dalam 6 hierarki memerlukan koordinasi perencanaan material yang teliti dan juga sistematis. Kemudian dengan menggunakan pendekatan strategi, produksi mengikuti customer order aktual, cocok untuk demand properti namun dapat diprediksi. Kemudian buffer yang cukup kuat yaitu safety stock 930 unit. Kemudian tantangan kapasitas ekstrim di lonjakan September 24.488 unit memerlukan perencanaan khusus, overtime, subcontracting atau inventory backup. Kemudian dengan sistem responsif ini, lead time 1 periode menunjukkan sistem yang cepat tanggap, namun membutuhkan supply chain yang sangat terkoordinasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Irna. Selanjutnya, Material Requirement Planning. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan produksi yang digunakan untuk menentukan apa, berapa banyak, dan kapan material atau komponen dibutuhkan dalam proses produksi. Adapun tujuannya yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, strategi yang diuji. Strategi yang diuji yaitu memastikan bahan tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai, menguji metode pemesanan yang paling efisien, misalnya LFL, EOQ, atau Silver Mill. Selanjutnya, mengatur kapan komponen harus dipesan atau diproduksi agar sinkron dengan jadwal induk, yaitu MPS. Selanjutnya, menyeimbangkan antara ketersediaan bahan dan biaya penyimpanan. Next, selanjutnya itu tujuan dan fungsi MRP. Adapun yang tujuan dan fungsinya dapat dilihat pada slide. Dan selanjutnya ada 3 komponen utama MRP juga. Yang pertama MPS, BOM atau Bill of Material, dan yang terakhir Inventory Record. Next, keunggulan MRP ada 4, yaitu produksi lebih terencana dan terkontrol, mengurangi risiko kekurangan material, menghemat biaya penyimpanan, dan meningkatkan koordinasi antar bagian, yaitu produksi, pembelian, dan gudang. Dan yang terakhir, next, penerapan MRP di dunia industri. Dapat dilihat pada slide digunakan di industri manufaktur seperti otomotif, elektronik, dan alat kesehatan. Membantu mengatur jadwal produksi kompleks dengan banyak komponen, biayanya diintegrasikan dengan sistem ERP, dan selanjutnya keberhasilan penerapan MRP sangat bergantung pada akurasi data stok dan lead time, koordinasi antar departemen, pembelian, produksi, gudang. Dan yang terakhir, disiplin dalam mengikuti jadwal dan pembaruan data. Next, load sizing. Load sizing adalah proses menentukan jumlah pemesanan optimal untuk setiap periode produksi. Load sizing juga digunakan dalam sistem Material Requirement Planning atau MRP agar keputusan pembelian dan produksi lebih efisien. Tujuannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, jenis-jenis metode load sizing. Ada yang pertama yaitu next, LLFL, yaitu load for load. Yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ. Selanjutnya ada Silver Mill Heuristic. Dan yang terakhir ada PPB atau Part Period Balancing. Next, faktor yang mempengaruhi load sizing, yaitu pertama pola permintaan stabil atau fluktuatif, biaya pesan dan biaya simpan, lead time pemesanan, dan yang terakhir kapasitas gudang dan produksi. Next, keterbatasan load sizing dan keunggulan load sizing dapat dilihat pada slide. Ada masing-masing 3. Next, penerapan load sizing di industri. Yang pertama digunakan dalam sistem ERP dan ERP untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku. Kedua, umum diterapkan di industri otomotif, elektronik, makanan, minuman, dan manufaktur alat kesehatan. Dan ketiga, perusahaan memilih metode load sizing berbeda tergantung kondisi. Yang pertama, LFL untuk produk dengan permintaan fluktuatif dan biaya simpan tinggi. EOQ untuk bahan dengan permintaan stabil dan biaya penyimpanan rendah. Yang ketiga, Silver Mill atau PPB untuk sistem produksi dengan variasi permintaan antar periode. Dan terakhir, hasil penerapan yang baik, penghematan biaya, stok lebih terkontrol, dan jadwal produksi lebih efisien. Selanjutnya dapat dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk inventory control sendiri pengendalian persediaan dengan permintaan yang sudah diketahui. Artinya jumlah kebutuhan atau permintaan terhadap barang di masa depan dapat diperkirakan secara pasti atau tetap. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama menentukan kapan melakukan pemesanan, yang kedua menentukan beberapa jumlah yang harus dipesan dan diproduksi, kemudian untuk minimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari order cost, holding cost, dan short cost. Next. Kemudian komponen biaya dalam inventory yaitu ada 4 bagian, yaitu yang pertama biaya pemesanan, biaya penyimpanan, kemudian biaya kehabisan barang, dan biaya pembelian. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi sistem inventory control sendiri yaitu ada
permintaan barang, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya lead time, kemudian harga pembelian per unit, kapasitas gudang atau produksi, frekuensi permintaan dan pola konsumsi. Kemudian ada ketersediaan modal kerja, risiko dan ketidakpastian operasional, kebijakan produksi atau pengadaan. Next. Manfaat dari sistem inventory control sendiri yaitu mengoptimalkan jumlah pemesanan bahan baku, kemudian mengurangi biaya logistik dan penyimpanan serta menjamin kelancaran produksi tanpa kekurangan material. Next. Yang selanjutnya yaitu modul untuk operation scheduling. Operation scheduling sendiri proses penentuan urutan dan waktu melaksanaan kegiatan produksi untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien. Kemudian tujuan dari operation scheduling sendiri yaitu meminimalkan waktu produksi total, memaksimalkan penggunaan mesin atau tenaga kerja, kemudian mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan. Next. Jenis-jenis scheduling yaitu yang pertama yaitu scheduling, job scheduling, kemudian flow shop scheduling, batch scheduling, project scheduling. Dari operation scheduling sendiri ada beberapa manfaat di industri manufaktur yaitu untuk penjadwalan urutan produksi komponen mobil, kemudian di bidang jasa, penjadwalan perawatan mesin atau pengaturan shift karyawan. Faktor yang mempengaruhi operation scheduling sendiri yaitu kapasitas sumber daya, prioritas pemesanan, waktu proses, set auto dan time mesin, ketersediaan material, kebijakan perusahaan. Kemudian metode dan teknik scheduling. Di sini ada aturan prioritas, yaitu yang pertama, kemudian ada indikator kinerja, yaitu mengenai, kemudian yang ketiga yaitu metode optimalisasi. Di sini ada linear programming, heuristik, dan PERT atau GPM untuk proyek. Kemudian untuk manfaat penerapan operasional scheduling di industri manufaktur sendiri, yaitu yang pertama, pengurangan waktu, menganggur mesin atau idle time, kemudian peningkatan kepuasan pelanggan karena pengiriman tepat waktu, efisiensi biaya operasional, dan peningkatan produktivitas. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasi hari ini untuk grup 07. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.